Halo semuanya, selamat datang di Wistia Tarot Reading. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi. Apa yang sudah berubah, apa yang akan berubah dalam hidupmu, terutama di Lionsgate kali ini ya. 88 Open Lionsgate. Energinya kencang banget dan ini menarik kamu untuk menjadi sosok yang baru ya, aku lihat, atau menjadi sesuatu yang kamu cita-citakan. Kamu sudah sangat dekat pada tujuanmu, kamu berada di jalan yang benar, dan pada akhirnya kamu akan sampai. Dan dalam waktu dekat ini energinya kuat, menandakan bahwa kamu sudah sangat dekat, atau bahkan saat kamu membaca tarot ini, atau kamu mendengarkan tarot ini, kamu sudah sampai di sana. So, di sini ya kita akan memilih kartu, ada pile 1 dan pile 2. Silakan dipilih, kamu bisa pilih kupu-kupu atau bunga merah ini. Mana yang paling menarik kamu, yang paling memanggil kamu, yang intuisimu terasa terpanggil dan perlu untuk mendapatkan pesan dari dua kartu ini. Jika sudah memilih, maka kita akan beralih ke pilihan kamu. Oke, see you. Halo untuk kamu yang pilih pile 1, ini bacaan kamu. Di sini ada kupu-kupu transformasi. Pembahasan tentang transformasi di mana kamu sudah mengalami ini dan kamu sudah berusaha, udah effort untuk mengalami perubahan, baik itu harapanmu atau kamu leveling up. Intinya adalah kamu mengalami suatu perubahan yang menakjubkan, yang akan menjadi baik untuk dirimu. Dan di sini ada warna hijau ya, kemungkinan ada hubungannya dengan heart chakra atau throat chakra. Dan di sini ada kartu yes. Ada big yes, ada keinginan yang akan atau sedang kamu alami sudah berubah ya. Aku rasa ini sudah berubah dalam waktu dekat ini, atau sudah sangat dekat, udah datang, udah ada di depanmu, kamu sudah berubah ya, udah berubah. Kemungkinan ini akan sangat cepat, mungkin besok atau nanti. Kemungkinan kamu juga sudah tahu perubahan apa yang akan terjadi dalam hidupmu itu. Ya, ini sudah dekat banget ya. Dan di sini ada share your voice, share your voice, yang mana di sini kemungkinan kamu selama ini memendam dirimu, memendam perasaanmu, memendam harapanmu. Kamu kemungkinan selama ini kesulitan untuk mengeluarkan emosimu, mengeluarkan perasaanmu, dan kamu pada akhirnya memilih untuk mengeluarkannya dan menjadikan dirimu bebas dalam berekspresi, bersuara. Ada hubungannya dengan throat chakra juga ya, tadi aku udah bilang ada throat chakra. Di sini ada the crumbling, ada gerbang yang terbuka ya, ada the crumbling. Di saat gerbang itu terbuka, maka kamu akan lebih mudah untuk masuk ke dalam mimpimu, dalam impianmu, dalam harapanmu, dalam doamu. Dan di saat kamu sudah berjalan di jalan yang ada di balik gerbang itu, maka kamu bisa mengambil apa yang memang kamu harapkan, yang kamu butuhkan. Di sini aku lihat juga kamu pada akhirnya berani untuk meminta tolong atau sharing your opinion dan sharing your wish. Ada doa yang pada akhirnya kamu itu share ke orang. Mungkin selama ini kamu merasa mimpimu itu terlihat atau terdengar impossible, dan kamu agak ragu untuk menceritakan ke orang lain. Tapi aku lihat di sini kamu akan lebih berani dan kamu akhirnya share ke orang-orang, tolong doain ya aku mau ini, tolong doain ya aku ini, gitu. Aku lihat seperti itu. Dan
akhirnya gerbang itu mudah untuk dibuka. Ya, aku lihat ada gerbang yang terbuka, ada dua gerbang, dua pilar yang terbuka, kemudian ada jalan di tengahnya, yang dimana di sana pasti lebih ada sinar matahari, ada sinar yang akan menerangi kamu dan membuat jalanmu itu lebih mudah. Kamu tahu ini dan kamu sudah memprosesnya. Atau misal selama ini kamu merasa sepertinya opiniku tidak terlalu bagus, atau kamu merasa suaramu tidak terlalu bagus, coba dulu, silahkan dicoba. Kecuali kamu punya kebiasaan negative thinking, maka kemungkinan ini kamu selama ini berada di negative trait-nya kamu nih ya. Kamu terbiasa negative thinking, kemudian kamu akhirnya kesulitan untuk menyuarakan dirimu. Ya, kamu perlu untuk mengubah itu dulu. Di saat kamu sudah berubah dari yang awalnya negatif menjadi positif, maka kamu akan lebih mudah untuk menceritakan bagaimana proses sesuatu yang awalnya terlihat negatif atau terasa negatif, kamu share dengan hal-hal yang positif. Aku lihat seperti itu ya untuk file 1. Kemudian kita akan shuffle dari kartu ini. File 1 udah aku shuffle, kita kembalikan dan hasilnya adalah 5 of Wands. Ada konflik batin, ada ketakutan, ada ketidakpercayaan diri, insecurities, ada sesuatu yang menghambatmu karena ulah dari pikiranmu sendiri, ada sesuatu yang membuat kamu tersinggung, sehingga ini membuat kamu kesulitan berpikir jernih. Kemungkinan ada sesuatu atau masalah yang membuat kamu jadi kepikiran terus. Ada sesuatu yang terasa tidak aman, yang kemungkinan kamu dikhianati, kemungkinan kamu merasa kecewa dengan sesuatu, atau ada ketakutan yang kamu pikir itu akan terjadi, dan ya mungkin memang akan terjadi. Kamu tahu sesuatu negatif ini akan terjadi, makanya kamu ribut di kepala. Kamu sedang menguatkan dirimu, mentalmu untuk tidak berekspektasi tinggi, untuk bisa menerima kenyataan di depan, baik itu buruk atau baik, tapi kamu akan siap dengan segala situasi dan kondisi yang akan terjadi nanti. Itu ya yang aku rasakan. Ada Hangman, ada perasaan yang pada akhirnya ya sudahlah, aku bisa apa, aku akan melakukan apa, toh sudah kejadian, toh pada akhirnya memang akan terjadi dan aku sudah sadar ini akan terjadi. Satu-satunya jalan adalah aku ikhlas, satu-satunya jalan adalah aku pasrah, biarkan Tuhan yang menjadi penanggung jawab atas apa yang sudah aku rasakan kali ini. Ada juga 8 of Wands, ada komunikasi, ada sesuatu dari komunikasi, terutama media sosial atau komunikasi secara telekomunikasi ya, bukan yang secara langsung. Komunikasi tidak langsung bisa dari HP, dari informasi yang kamu dapat. Ada informasi yang akhirnya kamu dapatkan, yang kamu ada perasaan, aku tahu ini ada perasaan terhambat dari apa yang kamu ingin ucapkan. Ada hambatan, ada perasaan tidak yakin,
Tapi pada akhirnya kamu akan mengkomunikasikan ini. Untuk klarifikasi, untuk konfirmasi, kamu pada akhirnya akan menjelaskan atau meminta suatu pandangan atau mencurahkan isi hatimu, atau kamu akan mendapatkan informasi itu dari suatu pihak ya. Aku rasa itu yang itu akan mengkonfirmasi kamu, dan di saat itu terjadi aku rasa kamu sudah siap dengan semuanya, dengan konsekuensinya. Kamu tahu ini akan terjadi dan kamu akan menghadapi ini dengan tenang, dengan seimbang, dengan stabil. Karena aku diimpress, karena aku memang akan tahu dan aku adalah penentu dalam hidupku. Kemudian ada justice di sini. Ada karma, ada pembayaran karma. Jadi ada sesuatu yang adil, ada yang mungkin selama ini kamu bertanya-tanya kenapa orang itu melakukan hal buruk padaku, maka akan ada balasan dari perbuatannya. Akan ada keadilan dari apa yang sudah kamu usahakan. Oke, kamu tidak perlu untuk menjadi seperti ini ya. Kamu risau, kamu kecewa, kamu sakit hati, kamu takut di depan ada apa, percayakan saja pada Tuhan semesta alam ini. Karena kamu sudah mengusahakan itu, karena kamu sudah mencoba untuk mencari jalan keluar. Aku rasa di sini ada obrolan serius, ada komunikasi dengan orang ya. Jadi bisa jadi kamu akan bertemu dengan seseorang, nggak harus yang dari medsos ternyata. Dan di sini kamu akan mencurahkan apa masalahmu, kamu perlu apa, dan pada akhirnya kamu akan menemukan jawaban atas masalahmu itu, dan kamu akan lebih tenang, kamu akan lebih nyaman. Ya, aku rasa itu ya. Aku rasa di sini kamu ada kesulitan di komunikasi. Kemungkinan kamu perlu untuk memperbaiki throat chakra kamu. Saranku bisa dengan throat chakra yoga pose di sana ya, atau bisa juga kamu lebih menghidrasi dirimu dengan minum, bisa juga dengan sesuatu yang menyegarkan tenggorokanmu, atau kalau kamu mau marah silahkan kamu mengeluarkan amarahmu dengan bijaksana. Aku tahu kamu akan mendapatkan cara yang terbaik dalam kamu mengeluarkan amarahmu, karena kamu queen, kamu empress, kamu tahu gimana untuk tetap slay, tetap anggunli dalam sesuatu yang sulit. Selanjutnya kita pakai kartu ini, kita lihat transformasinya ya. Selain dari yang kamu akhirnya lebih bisa bijaksana dalam berkomunikasi, atau kamu akhirnya menemukan cara atau pola atau jalan menuju keinginanmu, menuju doamu, menuju harapanmu. Dan transformasi yang lain adalah kamu akan mendapatkan karma baik dari sesuatu yang sudah kamu lakukan selama ini ya. Karma baik ya, aku lihat di sini kemungkinan kamu sudah mengalami banyak sakit hati, entah kamu sadar atau tidak sadar. Mungkin kamu ada perasaan kecewa, perasaan takut di sini, tapi tenang, Tuhan itu selalu ada untuk kamu. Tuhan tidak tidur, Tuhan mendengarkan doamu, dan Dia akan memberikan balasan dari karma baik yang sudah kamu lakukan, tingkah laku baik yang sudah kamu lakukan. Pile 2, transformasinya adalah travel ya. Ada bepergian, ada perubahan situasi tempat, ada perpindahan, ada kamu mungkin akan pindah tempat, melakukan perjalanan, bepergian, atau mungkin kamu perlu untuk holiday yang itu menjadikan kamu harus pergi jauh dari tempat tinggalmu saat ini, atau ya kamu traveling sedikit
juga bisa sih, atau kamu akan bertemu dengan seseorang yang kamu perlu untuk bepergian agak lumayan jauh atau ya dekat tapi tidak dekat banget gitu ya. Di sini ada son, ada anak laki-laki. Kamu akan bertemu dengan seorang laki-laki. Jika ini tentang percintaan, kemungkinan kamu akan bertemu dengan sosok laki-laki yang bisa membantu kamu dalam menangani permasalahan dalam percintaan kamu. Kemungkinan kamu ini habis putus ya, baru putus. Juga bisa setelah konflik batin, kamu merasa dikecewakan, kamu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini dan kamu berpasrah, kamu mungkin melakukan komunikasi baru dengan orang lain dan kamu sudah menempatkan dirimu dengan perasaan yang cukup dan mampu dan sudah siap. Kemudian Tuhan akan memberikan apa? Son, ada laki-laki. Kemungkinan jodohmu bisa juga ada laki-laki, ada anak laki-laki atau laki-laki yang tidak ada hubungannya dengan percintaan. Aku rasa ini son itu dia tidak ada hubungannya dengan percintaan ya. Dia akan menjadi entah itu teman kamu atau pendamping kamu atau menjadi jalan yang akan menunjukkan arah ke kamu ya, bukan sebagai percintaan ya. Aku lihat kalau dari si laki-laki ini, dia hanya petunjuk arah dia, atau dia menjadi simbol atau tanda bahwa apa yang kamu inginkan itu sudah dekat. Ada laki-laki yang akan memberi kamu jalan ya, intinya seperti itu. Entah itu anak laki-laki atau laki-laki yang sudah dewasa juga bisa, atau dia seseorang yang punya anak laki-laki. Kemudian ada connect with nature, kamu akan lebih sering bepergian ke alam, atau kamu di sini mimpinya juga ada hubungannya dengan alam. Kamu akan lebih dekat dengan alam, kamu akan bepergian ke tempat-tempat yang lebih mendekatkan kamu ke alam, grounding, ke banyak pohon-pepohonan atau sesuatu yang masih alami, yang masih asri, dan ini ada hubungannya dengan love life. Love life ya. Aku rasa di sini ada harapan untuk percintaan yang lebih baik, atau ada harapan perbaikan di percintaan, di entah itu kamu yang sudah menikah atau belum. Misal kamu sudah menikah, kamu bisa saja akan mendapatkan leveling up dari pernikahan kamu, entah itu di keuangan, entah itu di jabatan, entah itu di harta ya. Misal kamu jadi punya mobil atau punya rumah atau punya keamanan tertentu yang memang sedang kamu incar atau sedang kamu targetkan atau sedang kamu cari, sedang kamu harapkan. Atau bisa jadi kamu akan lebih dekat dengan pasanganmu, lebih awet, lebih hangat, lebih romantis. Pile 1 aku lihat berarti di sini transformasi besar yang akan kamu dapatkan adalah, pertama, kamu akan menjadi pribadi yang lebih tenang karena ada The Empress. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih mudah mengutarakan pendapatmu karena ada Serrier Voice, dan ada ini Eight of Wands. Kemudian kamu akan atau sudah mengalami ini ya, kamu akan lebih dekat dengan alam, kamu akan lebih sering bepergian, dan kamu akan bertemu dengan seseorang sosok laki-laki atau dia punya penjaga laki-laki yang itu akan menjadi kompas atau arahan dalam hidup kamu di transformasi ini ya. Kamu akan sampai, tenang saja, ada satu harapan di sini dan kamu akan sampai ke sana karena ada yes. Terutama misal kamu mencari ketenangan dan di pernikahan, kamu mungkin menarik pernikahan ya, ada love life soalnya di sini. Terus ada The Empress, kamu hanya perlu untuk mempersiapkan dirimu, maka penghulu ini akan datang, surat legal ini akan datang, dan love life ini akan datang ya. Saranku di sini, kamu perlu untuk memperbaiki throat chakramu. Bagaimana cara kamu mengutarakan pendapatmu, bagaimana cara kamu mengolah emosimu. Mungkin kamu selama ini mudah marah,
atau kamu mudah marah tapi kamu pendam sendiri, yang itu membuat kamu jadi sakit hati, atau your heart chakra itu agak bermasalah. So, pantas di sini warnanya hijau ya. Lumayan cocok sama pembacaannya, ada heart chakra. Kamu perlu untuk menggunakan pakaian yang warna hijau atau aksesoris yang warna hijau. Itu bagus untuk heart chakra kamu. Kamu perlu untuk menyembuhkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya di sini kamu perlu untuk hidrasi dirimu juga. Kamu perlu untuk lebih sering meminum air. Ya, karena kamu perlu untuk mengisi tangki cintamu terlebih dahulu ya, yang kosong itu. Terus di sini aku mau bilang, aku punya water jet. Dia tuh sebenarnya warnanya biru. Entah terlihat atau enggak warna birunya, tapi intinya dia ini membantu kamu untuk menghealing throat chakra. Atau aku juga pakai di sini ada aquamarine. Ini healing emosional, dan biru ini menguatkan atau memperbaiki cara kita berbicara, cara kita mengelola kata, cara kita untuk mengelola emosi yang akhirnya yang selama ini mungkin terpendam akhirnya bisa dikeluarkan dengan cara yang baik, yang lebih terkontrol. So, untuk file 1, sekian bacaan untuk kamu. Aku harap ini resonate untuk kamu dan kamu bisa untuk mencapai transformasimu. Seperti kupu-kupu ini, kamu akan terbang setinggi-tingginya. Mungkin kamu juga akan ada perasaan agak sakit ya di punggung. Mungkin karena sayapmu sedang dibentuk. Dan kamu akan terbang dalam waktu dekat ini, atau saat kamu menonton ini kamu sudah bisa terbang ya. Lihat di sini juga soundnya itu peri ya, dia punya sayap. Ini juga, oh my god, ini semuanya ya memang sih ini tuh kartu tentang peri gitu, kartu peri. Jadi semua, tapi nggak semua kartu itu ada kupu-kupunya ya. Jadi di sini kamu akan terbang, dan kamu akan tenang karena ada tempat untuk kamu berpijak yang kuat gitu. File 1 ya kan, di sini adanya rusa karena dia bepergian, tidak bersayap. So, sekian untuk file 1. Aku harap ini resonate untuk kamu. Kamu bisa mendukung aku dengan like, comment, dan subscribe, atau kamu juga bisa memesan bacaan tarot private denganku dengan membaca deskripsi. Di situ ada price-nya, ada harganya, ada dimana kamu bisa mengontak aku. So, terima kasih untuk bacaannya, untuk energinya. Aku merasa ini sangat tenang. Walaupun mungkin kamu akan mengalami hal yang sangat berat, tapi kamu akan mendapatkan ketenangan itu dan mendapatkan harapanmu. Selamat, karena kamu pasti akan sampai di sana. Dan ya, see you and bye-bye. Halo, untuk kamu yang pilih file 2, ini bacaan kamu. Di sini ada bunga. Ada bunga warna merah. Kemungkinan ini tentang root chakra atau keinginan terdalam kamu, terbesar kamu, tentang harta, tentang uang, cita-cita. Walaupun ya bisa juga ini tentang love life, tapi ini kemungkinan tentang cita-cita, tentang pergerakan, tentang perubahan, perpindahan ya. So, kita baca di sini kartumu. Ada The Great Gathering, it's all coming together, intuitive hits and soul tribe.
ada perkumpulan, ada kekuatan dari alam bawah sadarmu, dari leluhur-leluhur kamu, penjaga-penjaga kamu yang berkumpul dan memberikan kekuatan pada dirimu atau pada cita-citamu atau transformasimu. Kemungkinan ini transformasi selain tentang duniawi ya, karena di sini ada merah root chakra, kemungkinan juga ada spiritual, dimana di sini kemungkinan penjagamu atau leluhurmu atau sesuatu yang ada di entitas 5D itu berkumpul dan memberikan restu padamu. Oke, aku juga tarik di sini kamu akan bertemu dengan orang-orang yang mendukung kamu, yang bisa memberikan kamu arahan, yang bisa memberi kamu kekuatan atau mendukung kamu, menjadi support kamu, menjadi sumber rezeki kamu. Ya, aku lihat di situ ya. Selanjutnya di sini ada kartu align your life. What is not aligned or need to change. Ada transformasi, ada perubahan, dimana kamu di sini akan lebih mudah untuk mengenali dirimu yang sebenarnya, sesungguhnya, atau apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup kamu, dan kamu akan mengambil keputusan untuk this warrior woman. Have you answer your deepest calling? Apa yang benar-benar memanggil kamu, dan kamu akan menerima panggilan itu. Kamu akan bekerja sesuai dengan apa yang benar-benar jiwamu inginkan. Aku lihat di sini ada tarikan dari, ada alam bawah sadar kamu yang menguat, ada intuisi, ada naluri yang akan semakin besar, dan ini membuat dirimu yang selama ini mungkin hilang, dia akan datang dan kembali dan memberikan kamu kekuatan dari dalam diri kamu, sehingga kamu bisa memperjuangkan apa yang benar-benar kamu inginkan dari dalam dirimu, dari dirimu yang paling terpendam mungkin ya selama ini, dan kamu bertemu dengan jiwa-jiwamu. Kamu akan lebih kuat, lebih paham dirimu yang sebenarnya, yang mungkin kamu selama ini juga agak insecure atau merendahkan dirimu tanpa kamu sadari, tapi kamu tahu kamu satu-satunya orang yang bisa menjadi penguat dari dalam dirimu sendiri. Kamu satu-satunya orang yang bisa mengusahakan mimpi-mimpimu, dan nyatanya leluhurmu atau penjaga-penjagamu ini juga sangat menjaga kamu dan akan terus membersamai kamu dalam setiap langkahmu. 4-4 ya, aku lihat angka 4-4. Kita lanjut dari kartu ini. 4-4 itu menandakan tentang spiritual, tentang kepemimpinan, tentang fondasi yang akan lebih kuat ya dari dalam diri. Dan di sini ada kartu Ten of Swords, dimana di sini kamu akan mengalami peliknya hidup, masalah yang sangat berat, dan ini ada di puncak rasa sakitmu. Tapi tenang aja, karena di setiap ada kesakitan maka akan ada siklus yang selesai. Di sini kartunya kita lihat ada Eight of Swords, ada halangan atau keterbatasan atau batasan, boundaries yang kamu buat, yang membuat kamu menjadi ada di batasanmu, limitmu yang kamu itu, sehingga sulit untuk melepaskan diri. Tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya sedang mengungkung dirimu sendiri, yang akhirnya kamu kesulitan untuk keluar. Jadi ini adalah sejarahnya, adalah dia orang yang dibatasi oleh dirinya sendiri, yang membatasi dirinya dengan limitnya dia, dengan insecuritiesnya, atau dia merasa tidak yakin dengan logikanya yang mungkin terlalu banyak berpikir ya, overthinking. Kemudian saat dia bisa melepaskan ini, ikatan ini,
dia dan ikatan yang ada di matanya, dia akan sadar bahwa oh ternyata sword yang ada di sekitarku ini tidak menghalangi aku ya, ternyata ada jalan keluarnya dan aku akan mengambil pedang ini, pedang yang di sini, kemudian aku akan menjadi warrior woman atau queen of sword. Kemudian di sini ada apa ini, Ten of Pentacles ya. Ini tentang pemenuhan diri, tentang pemenuhan batin, keuangan, duniawi, cita-cita, dan kamu akan mendapatkan itu, percaya saja, percaya ya. Karena di sini juga ada Six of Wands. Kamu akan menang, kamu akan bisa mengatur dirimu, terutama kamu akan bisa memenangkan ketakutan dalam dirimu, terutama ya, yang aku rasa itu ada dalam dirimu ya. Dan kemudian di sini ada The Magician. Kamu adalah penentu dari segala apa yang kamu rasakan, yang kamu cita-citakan, yang kamu harapkan. Afirmasimu itu yang menjadi kekuatan utamamu, bukan orang lain, bukan dari siapa-siapa, bukan dari luar, tapi dari dirimu sendiri. Tidak ada yang benar-benar membatasi kamu, tidak ada yang benar-benar menghalangi kamu. Satu-satunya yang menjadi penghalang, yang menjadi ujian dalam dirimu ya dirimu sendiri. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles, yang mana di sini kamu sudah menunggu keajaiban. Kejadian ini menjadi sesuatu yang benar-benar terjadi. Doa-doamu benar-benar terjadi ya. Kamu di sini sudah sabar menunggu masa panenmu, kapan aku bisa memanen itu. Page of Cups. Kamu akan memanennya, kamu akan mendapatkannya di saat hatimu sudah benar-benar tenang dan kamu benar-benar bisa menerima cinta kasih dari Tuhan. Dan ada Ace of Wands. Kamu menang, kamu mendapatkan apa yang benar-benar kamu inginkan ya. Kamu akan memanen. Bayangin dari sini, dari Seven of Pentacles, yang kamu ini masih menanam, kamu kemudian itu tumbuh dengan perlahan-lahan. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles. Apa yang kamu cita-citakan akan kamu dapatkan. Tapi di sini ya, ini dua kartu ini entah kenapa aku menyusunnya seperti ini, tapi intinya adalah ini pertama, ini kamu menanam, kemudian kamu mendapatkan apa yang benar-benar kamu inginkan. Tapi di sini juga ada kamu akan mendapatkan sesuatu, kamu berdoa, kamu mengawali segalanya dengan doa, afirmasi, dengan harapan, dengan ucapan-ucapan yang positif, dengan keyakinanmu, tapi semua akan gagal di saat kamu malah membatasi dirimu sendiri. Oke? Biarkan dirimu tenang dan nyaman dan selalu ada berada di kondisi yang aman dan senang, karena itu akan menjadi kekuatanmu. Oke? Kemudian kita akan mengambil dari kartu ini ya. Dari tadi aku melihat angka 44, 444, 441. Di sini ada passion please. Ya. Ada perasaan menunggu, bersabar. Sabar dulu. Kamu sudah dekat. Dia sudah datang. Kamu perlu untuk bersabar. Kenapa? Karena kesabaran itu membuat kamu mengurangi overthinkingmu. Di saat kamu sabar, kamu yakin bahwa itu benar-benar akan ada, benar-benar akan terjadi, daripada kamu memikirkan kapan ini terjadi, kapan ini akan datang, kapan ini, kapan, apakah ini benar-benar akan ada, apakah benar-benar aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan ya. Lebih baik kamu untuk sabar, karena kamu yakin, di saat sabar kamu yakin Tuhan akan memberikan yang benar-benar kamu butuhkan. Kemudian di sini ada assertiveness ya. Assertiveness ini bisa dari root chakra yang kuat. Di saat root chakra atau chakra bawah itu kuat, kita akan mudah untuk berdiri dengan yakin dan kuat. Gripnya kamu itu ke ground itu kuat gitu. Jadi apapun yang terjadi ya aku akan yakin ini pasti terjadi, aku pasti sampai di tempatku,
assertiveness. Kamu perlu untuk tegas pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak perlu takut. Ada travel ya. Ada perubahan yang positif dalam hidupmu, dan ini adalah walk away. Kamu perlu untuk pergi dari situasi yang sudah tidak sejalan denganmu. Kamu perlu untuk menutup pintu yang lama dan membuka pintu yang baru, karena di pintu yang baru itu ada sesuatu yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Kemungkinan ini kelanjutan dari file 1 ya, bisa juga ya. Karena di sini ada travel. Tadi di file 1 juga ada travel. Kamu sudah memperjuangkan ini semua sih yang aku lihat. Kamu hanya perlu untuk pergi dari situasi yang tidak kamu sukai, yang negatif ini ya. Ini kamu perlu untuk keluar, pergi. Mungkin kamu perlu untuk istirahat juga bisa, karena istirahat membuat kamu lebih rileks. Kamu perlu untuk pergi dan bersabar. Pergi dari situasi yang negatif yang membuat kamu semakin takut, semakin tidak yakin, yang membuat energi negatif kamu itu selalu datang. Kamu perlu untuk pergi, mungkin ya, yang travel, yang benar-benar keluar dari situasi ini dan menguatkan kakimu, menguatkan pikiranmu, menguatkan prinsipmu. Kamu perlu itu ya. Ada warrior woman juga di sini ya kan. Kamu kuat, kamu menjadi lebih kuat secara fisik, atau root chakra itu kan juga lebih besar di fisik. Di fisiknya itu udah kuat, pondasinya kuat ya, maka selanjutnya untuk ke atasnya akan lebih kuat gitu. Di saat pondasinya kuat, maka semuanya pun akan menjadi lebih kuat. Kamu lebih sulit untuk digoyahkan. Kamu tahu yang terbaik adalah dari dalam dirimu sendiri. Karena ini sudah sangat dekat ya. Kamu kalau goyah udah, kamu gak dapetin apa yang benar-benar kamu mau ya. Kamu cuma perlu kuat. No cuma ya, tapi memang ini di sini sarannya adalah kuatkan dirimu. Apapun yang terjadi, hadapi. Ada masalah apapun di depan, hadapi. Karena cycle-nya ini hampir tutup loh, hampir selesai. Dan kalau kamu di sini kabur ya udah, kamu udah kelar. Nggak ada yang berubah gitu. Apalagi yang perlu kamu tunggu ya kan? Kamu perlu mekar. Di sini aku punya bunga yang mekarnya setengah, tapi aku cabut, bayangin. Dan di sini kita punya bunga yang sudah mekar. Kamu perlu apa? Kamu perlu mekar. Untuk menjadi mekar ya kamu perlu akar yang kuat. Untuk menjadi mekar ya kamu perlu untuk menguatkan pikiran kamu ya, yang pastinya dari crown chakra. Kamu perlu untuk menguatkan root chakramu dan crown chakramu. Kamu bisa yoga, kamu bisa lebih sering pergi ke alam ya. Bepergian juga bisa, sering bepergian aja, entah kemana, jalan-jalan, jalan kaki, jogging, atau sesuatu yang menggunakan fisik. Itu bisa mengeluarkan rasa khawatirnya kamu yang berlebihan di kepala, untuk ya udah dikeluarin gitu. Kamu perlu itu, saranku itu ya di sini. Atau kamu bisa juga yoga untuk crown chakra. Itu bagus karena dia bisa menguatkan pikiran kamu yang tadinya mungkin kamu negatif terus. Di sini kamu menjadi positif ya. Kamu tidak terbatas, kamu tanpa batas, kamu pasti bisa. Kuat, kamu perlu untuk kuat. Di sini juga ada Ace of Wands, menguatkan prinsipmu. Kamu lebih yakin, itu sih terutama. Ini soalnya udah deket banget dan kamu hanya perlu untuk menunggu sebentar aja. Kamu perlu duduk diam, tenang, atau kamu bisa tiduran, apapun.
yang lakukan apa yang kamu suka tapi tidak membuat kamu menjadi takut atau bekerja terlalu keras. Pile 2, sorry. Aku lihat itu ya. Pile 2. Di sini juga ada kuning. Kuning lebih ke keyakinan, kekuatan secara pandangan, intuisi atau sakral chakra dan crown chakra, karena dia mengarahnya ke bulan kan, cahaya bulan. Kok bulan? Matahari kuning. Gitu, cahaya intinya. Kamu perlu cahaya untuk menguatkan dirimu lagi. Ayo, bergerak ke pergerakan yang dia itu membawa kamu ke arah yang positif, bukan ke arah yang membuat kamu semakin khawatir, ke arah yang benar-benar menenangkan kamu, yang bisa membuat kamu yakin ini arahnya udah benar, kamu tinggal jalanin. Di saat kamu sudah menjalani, ya maka semua akan baik-baik aja gitu. Oke, untuk pile 2, aku rasa penjaga kamu juga sudah sangat siap dengan apa yang ingin kamu lakukan ini. Mereka sudah siap dan mereka menerima dengan apa yang kamu putuskan, dan mereka membantu kamu untuk mencapai ke sana. Mereka masuk ke dalam dirimu dan menguatkan kamu. Di sini tadi ada 444 ya. 444 itu pondasi kan, ya kan? Nah, itu pondasimu itu perlu dikuatkan. Karena secara spiritual ini kamu udah kuat ya. Kamu hanya perlu kuat secara fisik gitu. Untuk saat ini kamu perlu menguatkan fisik, dan transformasinya 13-13 berarti ada transformasi. Kita lagi bahas transformasi. Ada sesuatu yang harus ditinggalkan, diubah, dilepaskan, diselesaikan. Nih ada walk away juga. Kita selesai di negative trait, kita selesai di karma buruk, kita selesai di cycle yang melelahkan, dan kita berpindah ke hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih positif, yang lebih membuat kamu bisa menghargai dirimu dan menguatkan kamu. Seperti itu untuk pile 2. Sorry, mungkin kamu ada yang ketarik ke pile 1 dan kamu perlu untuk menonton pile 1 juga. So, ini bacaan untuk kamu. Tolong dukung aku dengan like, comment, and subscribe. Jika kamu berminat untuk bacaan private, kamu bisa baca di deskripsi box ya. Terima kasih untuk pile 2. Apapun yang terjadi, kuatkan dirimu. Ini sudah perang akhir, sudah waktunya kamu menghadapi itu ya. Kuatkan dirimu dan jangan takut, berani pasti bisa. Dan kesabaranmu dan kekuatanmu, oke? So, sekian dan terima kasih. Bye-bye.